presiden akan segera dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk menentukan presiden dan juga wakil presiden. Sejak masa kampanye dimulai, masyarakat sudah mulai diramaikan dengan isu jumlah putaran pemungutan suara dalam pemilu kali ini. Hal tersebut tentunya menimbulkan opini yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan timbulnya kecurigaan akan terjadinya kecurangan. Lantas bagaimana apabila pemilihan presiden 2024 terjadi satu putaran saja? Mari kita bahas untung ruginya. Tak lama lagi, seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan memilih pemimpin bangsa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Pemilu 2024 ini menghadirkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Merujuk pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 416, terdapat 2 opsi pilihan pada pemungutan suara, yakni menang dengan 1 putaran atau dengan putaran kedua. Beberapa pihak yakin pemilu presiden akan berlangsung dalam 1 putaran dengan mendasarkan analisis pada data tren survei opini publik. Berdasarkan 6 survei yang telah dihimpun, 2 di antaranya yakni Populi Center dan Lingkaran Survei Indonesia Dini Januar Ali menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran, unggul lebih dari 50% dibandingkan dengan kedua paslon lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi pasangan calon nomor urut 2 menang dengan 1 putaran, namun tidak menutup kemungkinan pula untuk putaran kedua berlangsung. Pilpres 1 putaran dinilai dapat memberikan keuntungan. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari memaparkan, terdapat beberapa keuntungan apabila pemilihan presiden berlangsung dalam 1 putaran. Yang pertama terkait dengan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelenggaraan pemilu. Akan terjadi penghematan anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu yakni sebesar 17 triliun untuk penyelenggara pemilu dan 10 triliun rupiah anggaran untuk pendukung keamanan dan biaya lain-lain. Kedua, hasil yang cepat dan jelas dari 1 putaran dapat membantu menciptakan stabilitas politik lebih awal karena tidak ada periode tunggu yang panjang antara putaran pertama dan putaran kedua. Pengusaha pada umumnya akan menunggu keputusan untuk berinvestasi dengan mencermati dinamika pilpres yang berlangsung. Pertama tentu saja anggaran di putaran kedua kan tidak harus dikeluarkan. Karena itu bisa kembali kepada APBN dan bisa direalokasi untuk kepentingan-kepentingan lain, misalnya untuk subsidi pupuk, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, dan seterusnya. Yang kedua, kalau kaitannya dengan ekonomi, saya kira bahwa ya karena ada kepastian politik, maka para pengambil keputusan ekonomi, baik katakanlah pengusaha besar, pengusaha menengah, bahkan investor retail katakanlah begitu ya, atau pedagang traders gitu kan, saham. Sekarang generasi milenial banyak yang trading saham, tentunya bisa mengambil keputusan lebih cepat. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia setuju apabila pemilihan presiden 2024 berlangsung 1 putaran. Ia beralasan pemilihan presiden 1 putaran mampu menghemat anggaran hampir 30 triliun rupiah. Tapi kalau saya ditanya, sekali putaran atau 2 kali, dilihat dari manfaatnya. Kalau kita sekali putaran, itu kita efisiensi uang hampir 30 triliun. 17 triliun di KPU, kemudian 10 triliun lebih untuk pengamanan. Habis itu, tentang wait and see ekonomi. Ya, wait and see ekonomi di tahun politik ini banyak terjadi. Nggak bisa kita hindari itu. Nah, kalau saya berpikir, siapapun yang terpilih, lebih cepat lebih baik. Kalau sekali putaran itu bagus kan, dan semua calon kan optimis. Pak Mahfud semalam di TV One optimis dia sekali putaran. Semua calon ini optimis sekali putaran. Ya dibuat aja sekali putaran. Oh, semua calon optimis kok. Ya? Hah? Oh, kita mau setengah putaran pun nggak ada masalah. Ya? Jadi seharusnya gini loh. Yang penting adalah semua sesuai aturan. Jangan berprasangka buruk. Kita ini suka halusinasi. Gitu loh. Udah, siapapun yang terpilih sekali putaran lebih baik. Menghemat uang, kita kerjanya fokus, kita puasanya enak, tidak puasa politik, ya kan? Lama-lama hari raya politik gitu loh. Tiap hari kita duduk pikir begini, udahlah negara ini bercepat maju ya.
siapapun terpilih, monggo. Karena semua yakin kan gitu. Oke ya. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kerugian yang muncul apabila pemilihan presiden berlangsung satu putaran. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyebut adanya kemungkinan konflik sosial maupun horizontal yang terjadi apabila pemilihan presiden 2024 dipaksakan untuk berlangsung hanya satu putaran. Yusuf Kala memandang bahwa konflik maupun kekacauan bisa terjadi apabila masyarakat tidak lagi percaya pada pemimpinnya. Kedua, kemungkinan pemilihan pasangan calon yang cepat dan tidak teliti. Dengan hanya satu putaran, pemilih mungkin tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua opsi dengan cermat. Hal ini tentu saja dapat mengarah pada keputusan yang kurang matang. Terkadang, masyarakat cenderung memilih pilihan yang mayoritas tanpa mempertimbangkan seluruh aspek secara objektif. Sejalan dengan hal itu, Vice President PT Samuel Sekuritas Indonesia M. Al-Fatih juga mengkhawatirkan kemungkinan terburuk apabila Pilpres dipaksakan sekali putaran, yakni adanya kerusuhan atau gejolak politik yang besar, yang sebelumnya pernah terjadi pada masa reformasi. Market nggak akan ada goncangan-goncangan yang besar. Yang dikhawatirkan kan adanya kerusuhan ya kalau pemilu. Tapi kita juga melihat kok kita ada puluhan bahkan juga mungkin ratusan kali pemilu ya di berbagai daerah sejak masa reformasi, dan ya ada demo-demo tapi tidak ada kerusuhan yang luar biasa ya. Dan kalau di Indonesia ini selama institusi Polri dan TNI tidak terganggu, itu aman-aman ya, tidak akan ada gejolak-gejolak politik yang besar gitu ya kalau kita lihat sejarahnya sejak reformasi. Jadi kalau saya sih termasuk yang optimis bahwa market akan positif ya. Meski secara ekonomi Pilpres yang berlangsung satu putaran lebih berdampak positif, namun yang terpenting adalah Pilpres 2024 berlangsung kondusif dan aman. Dengan demikian, pesta demokrasi tidak mengorbankan kepentingan ekonomi bangsa dan pemimpin yang terpilih memiliki amanah untuk menjalankan tugas dari rakyat. Baik satu maupun dua kali putaran pemungutan suara dalam pemilu kali ini diharapkan dapat berjalan seefisien mungkin dan seteratur mungkin sesuai dengan asas pemilu, yakni luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang paling terpenting, pilihlah pemimpin bangsa yang dapat mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih baik agar visi misi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Dari Jakarta, saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.